Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di ba'da maghrib ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang memberikan kepada kita kekuatan, semangat, kesempatan sehingga kita bisa hadir di forum yang insya-Allah, di pertemuan yang diberkahi oleh Allah, di pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah. Ini tentu adalah satu pertemuan yang sangat dirindukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertemuan yang juga sangat dirindukan oleh para malaikat Allah. Karena malaikat Allah kalau berkumpul orang beriman dan mengkaji Al-Quran, maka malaikat bersesak-sesakan, berdesak-desakan, berkumpul ramai untuk mendengarkan ayat-ayat Quran itu dijelaskan. Sementara iblis lari. Kalau Quran dibacakan, iblis akan lari, malaikat yang akan datang bersama dengan diri kita semua. Makhluk Allah yang mulia yang mendoakan kita yang hadir insya-Allah. Selama pertemuan ini kita senantiasa dalam doa malaikat. Didoakan malaikat supaya kita menjadi orang-orang yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 10 insyaallah. Satu surah yang familiar yang tadi ulun bacakan pada rakaat yang pertama tentang siapa orang-orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini yang pertama ini Allah jelaskan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kita tentu dalam kehidupan ini mau mendapatkan keuntungan, keberuntungan, kesuksesan. Modal utama adalah iman. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, qadar dan qadar, punya rasa iman di dalam hati, itu berarti dia sudah punya modal bekal untuk menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Semua orang beriman pasti diberi Allah keberuntungan. Allah bersumpah,
qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Nah, banyak orang-orang yang dalam hidup ini mau sukses, mau beruntung, tapi tidak memperhatikan bagaimana persoalan imannya. Nah, jangan sampai kita pun termasuk orang-orang demikian. Jadi kalau kita betul-betul mau sukses, mau beruntung, maka perhatikan bagaimana kualitas iman kita. Apakah sudah baik iman kita? Al-Quran mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mu'minina haqqan. Ada orang yang beriman, ada orang yang mu'minuna haqqan, orang yang benar-benar beriman. Nah, makanya kita berusaha jadikan diri kita ini orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kita buktikan keimanan itu. Bukan sekedar ucapan kata-kata, tapi pembuktian. Nah, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, cermin sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bagaimana cerminan orang yang beriman kepada Allah? Allah jelaskan di ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu kata Allah adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalamnya. Maka kita bisa ambil makna nih. Berarti kalau ada orang yang belum khusyuk salatnya, berarti apa nih? Nah, orang beriman itu kata Allah adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kalau ada orang salat kada khusyuk berarti apa nih? Nah, berarti belum beriman lagi. Barangkali kita seperti itu. Jarang kita menemukan kualitas salat yang khusyuk, termasuk ulun juga. Ngalih benar kita hendak ketemu khusyuk salat itu. Karena tidak kegampangan untuk mendapatkan kualitas khusyuk itu tidak mudah. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, kecualinya itu sangat berat. Sampai Allah menggunakan kata-kata kabir, padahal ada kata-kata sakil yang juga berarti berat. Qaulan tsaqila, kata-kata yang berat. Tetapi di sini Allah memakai istilah kata-kata kabir menunjukkan berat, dipakai kata-kata kabir. Wa innaha lakabiratun, itu artinya sesuatu yang berat, memang sangat teramat berat. Kalau beras berat, misalnya perang beras sepikul berat, tapi kita bisa menggunakan akal kita untuk bisa mengangkatnya. Bisa dipakai apa, pakai alat apa segala macam, sehingga benda yang berat bisa diangkat. Mobil yang berat mungkin bisa diangkat, nah, tarik ke atas. Kayu-kayu yang berat-berat bisa diangkat orang dengan menggunakan akal pikiran. Tapi untuk mendapatkan kualitas salat yang khusyuk, ini kada kawa seperti itu. Kualitas salat yang khusyuk itu tidak kawa kita siasati pakai alat apa segala macam, tidak. Dia hanyalah dapat dengan keimanan yang benar kepada Allah. Kalau seseorang itu benar imannya kepada Allah, dia salat dengan rasa iman yang benar, maka akan hadir yang namanya kekhusyuan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu kata Allah adalah orang-orang yang di dalam salatnya itu mereka khusyuk mengerjakannya. Bagaimana supaya bisa khusyuk ini? Allah katakan selanjutnya dalam surah Al-Baqarah tadi, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang berprasangka, orang-orang yang menduga bahwa dia akan mulaqu rabbihim, bertemu dengan Rabb-nya. Jadi supaya salat itu khusyuk, Allah mengasihkan caranya. Apa itu? Hadirkan Allah di dalam salat kita. Bahwa di dalam salat itu kita harus sadar bahwa kita sedang bertemu dengan Allah. Mulaqu rabbihim, bertemu dengan Rabb kita di dalam salat. Kalau kita salatnya khusyuk, ketemu Allah di dalam salat itu. Tapi kalau salatnya tidak khusyuk, ketemu siapa? Bisa ketemu dompet dalam salat, kalau ketemu apa macam-macam ketemu. Bisa ketemu teman dalam salat, bisa ketemu macam-macam ya bisa ketemu.
Kalau orang itu betul-betul hadir rasa khusyuk, maka di dalam solat itu dia mulaqu rabbihim, dia bertemu dengan Rabbnya. Jadi solat itu media kita untuk bertemu Rabb kita. Inilah hebatnya ibadah solat ini. Tidak ada agama lain itu yang sampai ke sana. Sampai bisa bertemu dengan Rabb itu tidak ada. Agama manapun, ajaran apapun, tidak ada ajaran itu yang sampai bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, tidak ada. Agama yang lain tidak ada demikian. Hanya ada di dalam agama Islam. Kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Rabb kita. Kapan waktunya itu? Di dalam solat. Kapan bertemu Rabb kita? Kalau kita mengerjakan dengan penuh kekhusyuan. Maka kita bertemu Rabb kita. Apabila sudah kita bertemu dengan Rabb Tuhan kita, maka kita akan dapat konfirmasi dari Allah itu. Kenapa kita perlu bertemu Allah? Untuk meminta konfirmasi, untuk kita minta pelajaran dari Allah. Kira-kira ini apa yang harus dikerjakan. Nah, kita konfirmasi. Kira-kira tadi dari asar ke maghrib ini kita berbuat apa? Apa kebaikan? Ya Allah, apakah tadi dari asar ke maghrib aku penuh banyak dengan kebaikan? Atau jangan-jangan banyak berbuat salah, banyak berbuat buruk? Konfirmasi. Lalu Allah pun memberikan jawaban. Jawaban itu ada di dalam sholat. Maka dia katakan sholat itu adalah dialog antara hamba dan abdinya. Ketika orang baca Fatihah, maka Allah menjawab apa perkataan abdinya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab. Maliki yaumiddin. Allah menjawab. Karena memang sholat itu media kita untuk berkomunikasi dengan Rabb kita. Mulaqu rabbihim, bertemu dengan Rabb kita. Dan pertemuan itu hanya akan terjadi kalau kita mendapatkan kualitas sholat yang khusyuk. Maka supaya khusyuk itu hadirkan bahwa dalam sholat ini kita bertemu dengan Rabb kita. Maka tidak boleh berbarangan kita sholat itu. Kalau sudah sholat misalnya sering terlambat terus, gimana mau ketemu? Sering masbuk terus. Makanya orang-orang yang beriman, dia akan serius dengan sholat itu. Orang-orang beriman akan menyikapi sholat itu dengan kesungguh-sungguhan. Sebelum orang koma itu sudah standby, sudah kadang mau datang terlambat. Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh itu. Dalam mereka dijelaskan Ali bin Abi Thalib itu setiap kali berwudu mukanya pucat. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar itu kan. Setiap kali Ali bin Abi Thalib berwudu mukanya pucat. Lalu sahabat bertanya, kenapa Ali muka kau pucat? Asal berwudu muka pucat. Kata Ali, karena aku sebentar lagi mau ketemu dengan Robku. Rasanya seperti itu. Maka ketika suatu saat Ali bin Abi Thalib kena panah dalam peperangan, di mana dia minta dicabutkan panahnya itu? Di dalam sholatnya. Nanti saat sholat cabut panahnya. Nah, bayangkan itu. Dan dia tidak merasakan sakit ketika dicabut panah. Saking khusyuk dengan sholatnya tadi. Sudah mulaqu rabbihim, bertemu dengan Rabb. Coba kalau kita, jangan kalau dicabut panah, digigit nyamuk kita sudah kayak ini, kita dalam sholat. Hanya digigit nyamuk kalau sudah terganggu kita. Bayangkan tuh, Ali bin Abi Thalib lagi sholat, dicabut anak panahnya tidak terasa. Tiba-tiba sudah selesai. Saking khusyuk jadi dalam sholat tadi. Ini orang beriman. Jadi orang yang beriman yang benar itu kata Allah, qad aflahal mu'minun, orang beriman yang beruntung itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Siapa orang yang khusyuk di dalam salat itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang berprasangka, menduga bahwa dia bertemu dalam Rabb-nya itu. Dalam salat ketemu dengan Rabb-nya. Maka kita perlu persiapkan. Kalau kita mau ketemu sama cewek kita aja misalnya bahari kalau, atau kita mau lawas kada pulang ke rumah kada ketemu istri, gimana kira-kira kita kalau mau ketemu istri? Siap-siap enggak? Pakai pakaian terbaik. Atau barangkali kalau kita mau ketemu dengan gubernur misalnya, mau enggak kita berbarangan kalau ketemu gubernur? Ketemu wali kota, mau enggak berbarangan kita? Kita pasti akan tampil dengan performance yang terbaik. Kenapa? Kita mau ketemu dengan orang besar, ketemu gubernur. Bagaimana kalau kita mau ketemu Allah? Ya, kayak apa mau ketemu Allah kalau orang datang masjid? Walaupun sah-sah aja. Datang berbaju oblong, baju kaos, kada bekerah, butuh tulisan orang sini. Jarum super macam. Nah, kayak apa yang begitu mau ketemu? Ada kan gitu kan? Iya, kalau dibilang sah-sah enggak sah aja. Cuman sikap itu tidak menunjukkan keseriusan memang mau bertemu Allah. Padahal sholat itu media untuk bertemu Allah. Maka kita ketika dalam sholat itu disuruh kita sunnah pakai pakaian yang terbaik setiap kali memasuki masjid inda kulli. Surah Quran mengatakan gitu. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, pakai pakaianmu yang terbaik setiap kali memasuki masjid.
Disuruh kita begitu. Setiap masuk masjid disuruh pakaian terbaik. Surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus. Nah, kada boleh bebarangan masuk masjid nih. Suruh pakai yang bagus, yang rapi, yang bersih, yang wangi. Sunnah pakai wangi-wangi. Yang diperintah Allah nih. Ini perintah Allah. Wahai anak cucu Adam, pakailah. Perintah kada nih? Diperintahkan kita. Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Suruh pakai baju yang bagus setiap masuk masjid. Jangan bebarangan. Jangan badan bau. Ya, kalau jangan mengganggu kiri kanan. Jangan habis berokok langsung sholat, mulut bau rokok. Nah kan kita suruh tuh bersiwak, kumur-kumur, supaya jangan sampai menghadap Allah tuh habis makan jengkol langsung sholat, bau jengkol mulut. Nah, kurang bagus. Jadi kita kalau menghadap Allah itu perlu persiapan diri yang baik. Jadi orang beriman itu menyikapi sholat itu sebagai sesuatu yang sangat penting, bahkan terpenting buat dirinya. Tidak bebarangan mengerjakan sholat, supaya dapat kualitas sholat yang khusyuk tadi. Allah perintahkan setiap masuk masjid pakai pakaian yang bagus, karena kita mau bertemu dengan Rabb kita. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Nah, jadi kita setiap sholat itu sadar, jangan-jangan ini sholat yang terakhir, jangan-jangan. Barangkali ini sholat kita yang terakhir. Lalu kita serius dengan sholat kita, menghadirkan kehusyuan itu. Nah, dan itu berat sekali. Untuk menghadirkan rasa khusyuk itu Allah katakan wa innaha lakabiratun, sungguh itu sangat berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk, yang ringan dalam mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh. Orang yang tidak khusyuk terasa berat, beban. Sholat itu bagi orang yang tidak punya khusyuan beban. Ketika imam baca panjang, bahiyam panjang benar, nah beban. Bah panjang benar ayatnya. Kalau bulan puasa kan kayak itu, kalau pas tarawih, bahiyam lawas benar ini, nah beban. Biasanya kita gitu tuh, begitu. Berapa sudah nih? Berapa sudah? Apa sudah? Kalau sudah dengar 8 rakaat, wah, parak sudah bulik, semangat. Nah, kan begitu. Terasa beban. Karena memang Allah katakan dia berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang menduga, menyangka bahwa dia bertemu dengan Rabb-nya itu, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Rabb-nya. Lalu disikapi sholatnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa kekhusyuan. Maka bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, hadirkan rasa khusyuk di dalam setiap kita sholat. Dan kekhusyuan itu akan hadir mulai kita berwudu itu. Nah, jadi kalau kita berwudu itu jangan bebarangan juga. Kalau jangan aja ada orang praktik orang berwudu itu misalnya gitu aja kan. Nah, pas kepala tuh gini aja. Gitu-gitu aja, jambul aja. Iya, kalau bilang sah aja kan. Tapi kurang serius. Ya, dalam wudu tuh kita ada tata cara yang benar untuk berwudu, suruh berdoa. Jangan dari situ mulai kita mati untuk menghadirkan rasa khusyuk. Berwudu pelan-pelan, tenang berwudu, setiap masuk semua duduk berdoa, cuci muka, minta supaya wajah kita ini wajah yang mencerminkan rahman rahim Allah. Waktu basuh tangan kita minta supaya tangan kita jangan suka menolong, memberi. Waktu kita basuh kepala kita minta supaya pikiran kita ini jernih, berpikir yang positif. Kita minta jauhkan segala pikiran negatif. Waktu kita membasuh kaki kita minta supaya kaki kita ini melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Sambil wudu itu berdoa terus. Nah, itu supaya menghadirkan rasa khusyuk di dalam sholat kita. Ini orang yang beriman, orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini berkait semua nih. Orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau orang itu khusyuk dalam sholatnya, akan hadir sikap seseorang itu yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang sia-sia,
Jadi orang yang benar sholatnya, dia pasti meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Itu tidak mau orang yang khusyuk dalam sholat tadi. Maka dia katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kapan sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Kalau kita kerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Nah, makanya usahakan kita jangan tersinggung pian-pian lah, jangan tersinggung. Kalau ulun bawa handphone juga, tapi ulun malas kada mau boleh masuk masjid bawa handphone. Tinggalkan di mobil, tinggalkan di motor. Apalagi misalnya kita sholat kalau kada susah tuh khusyuk tuh. Kita lagi sholat misalnya tiba-tiba kalau apalagi handphone depan kita. Nah kita baca tuh, siapa nelpon? Ini susah. Jauh lebih bagus handphone misalnya diamankan, dimatikan dulu, silakan bawa ke dalam masjid musola. Tapi ketika hendak sholat matikan dia, supaya jangan mengganggu kekhusyuan tadi. Kalau sudah berbunyi berdiri, lawas pulang bunyinya, tit. Kalau handphone berbunyi gitu cepat matikan, tangan kita gerak, matikan langsung. Kalau misalnya kita tadi lupa mematikan, tiba-tiba ada orang nelpon, jangan kita gini-gini aja. Sini berbunyi ini, mengganggu kiri kanan semua. Ganggu. Jadi gimana caranya? Gerak, masukkan tangan ke kantong, matikan langsung. Nah, boleh gitu. Daripada dia berbunyi lawas, kalau orang terganggu, suara imam kalah dengan suara handphone, nyaringan suara handphone. Nah, gimana mau menghadirkan rasa khusyuk tadi? Jadi usahakanlah kita kalau bagus itu ya tidak perlu bawa handphone ke dalam masjid, simpan di mobil, simpan di motor. Kalaupun dibawa ke dalam masjid, matikan terlebih dahulu. Matikan handphone setumat aja kalau. Jangan sampai dia mengganggu dalam sholat kita tuh. Terganggu sholat. Kita terganggu, kiri kanan terganggu juga. Nah, gimana hadirkan rasa khusyuk? Sekarang banyak coba perhatikan kalau kita sholat, di depannya banyak orang handphone tuh. Kalau sampai sholat di simpang, di depan tuh nah, hamburan pun berbunyi-bunyi. Mata kita begini biasanya tuh nah. Mau tidak mau tuh tergerak mata kita hendak melihat kayak ini juga. Nah, terganggu kekhusyuan. Jadi usahakan kalau bisa simpan di kendaraan. Ataupun kalau mau dibawa, matikan dulu handphonenya. Jangan sampai dia berdering ketika kita sedang melaksanakan sholat, itu mengganggu kekhusyuan. Jadi orang yang khusyuk dengan sholatnya itu Allah katakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang khusyuk itu akan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi orang yang khusyuk sholatnya, orang beriman hanya mau melakukan perbuatan yang berguna dan perkataan yang berguna. Perbuatan dan perkataannya, karena hidup ini dua aja. Kalau kada berbuat sesuatu, pasti mengucapkan sesuatu. Dalam sholat itu aja kita. Dalam sholat itu kita melakukan sesuatu. Kalau perbuatan, ada perbuatan dan ada ucapan. Apa ucapan kita? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Mulut kita mengucapkan ayat-ayat Allah. Fitrah manusia itu mulut ini dua aja fitrahnya. Membaca Quran dengan berzikir. Itu fitrah manusia. Fitrah mulut kita ini sesungguhnya adalah untuk membaca kalamullah Al-Quran, untuk banyak-banyak berzikir. Kalau mulut banyak pandir yang tidak berguna, itu dipertanyakan tuh kualitas imannya. Sholat rajin, tapi menyambati orang rajin juga, itu dipertanyakan kualitas sholatnya. Sholat rajin, tapi membungkuli orang rajin juga. Nah, ini dipertanyakan kualitas sholatnya. Sholat rajin tapi sombong, tapi angkuh, itu dipertanyakan kualitas sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu kata Allah adalah orang-orang yang mencegah dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Kalau katakan di dalam surga itu la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Tidak terdengar la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Tidak terdengar perkataan yang sia-sia dan perkataan dosa. Dalam surga itu kada ada orang yang berkata sia-sia, itu kada ada. Orang yang berkata dosa, yang menyambati orang yang caci maki, cela mencela, tidak ada. Dalam surga apa ucapannya? Illa qilan salaman salama. Kecuali ucapan salam. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu tanda-tanda makhluk surga. Ciri-ciri makhluk surga setelah ketemu orang menebarkan salam. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Ucapkan salam, berikan senyuman. Nah itu orang beriman begitu. Tidak ada mau mengucapkan sesuatu yang sia-sia.
tidak akan mau melakukan dan mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Ini orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nanti isi neraka tu banyak diisi oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran jelas surah Qaf tu. Isi neraka itu adalah orang-orang yang banyak selama hidup tu berbuat dan berucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, yang tidak membawa kebaikan. Tidak ada kebaikan sama sekali. Kita jangan demikian. Orang beriman harus menjaga ucapan, tindakannya dijaga. Yang setiap kali berucap, setiap kali bertindak haruslah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, kebergunaan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Itu yang kedua, ciri-ciri orang beriman. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, zakat, orang beriman tuh menunaikan zakat. Orang beriman berzakat. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, menjaga kehormatan diri. Orang beriman itu menjaga kehormatan diri. Diartikan menjaga kemaluan bukan sekedar yang di bawah itu aja. Malu itu kan luas, kalau itu namanya alat, itu namanya kemaluan kan. Tapi yang namanya beriman itu dia punya sifat malu. Ini pas bola. Maka dia harus mengatakan malu itu sebagian daripada iman. Sifat malu. Sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang sangat pemalu. Asal jangan malu-maluin. Kalau malu-maluin kan lagi kan. Sifat pemalu itu harus ada. Malu kita, kalau aib kita diceritakan itu kan malu, kada malu. Maka orang beriman menjaga, tidak boleh menceritakan aib orang lain. Jangankan aib orang lain, aib dirinya pun tidak boleh. Aku bahari itu begini, tidak boleh itu. Allah tidak suka dengar. Jangan kita kira Allah suka dengan ucapan kita tuh. Allah ingin menutupi aib kita, tapi justru kita membuka aib kita sendiri. Dulu ulun bahari macal benar, ini, tidak perlu diceritakan. Masa lalu itu kan udah kisahkan, cukup jadi pelajaran. Allah tidak suka. Allah senang mendengar hal-hal yang baik. Allah senang mendengar hal-hal yang baik. Jadi masa lalu yang kada bagus itu jangan dikisahkan, jangan diceritakan. Tutup rapat-rapat, jangan ceritakan, jangan membuka aib diri sendiri. Aib diri sendiri aja kada boleh dibuka, apalagi aib orang lain. Nah, itu namanya harus ada sifat malu. Orang beriman itu menjaga kemaluannya. Orang beriman itu punya sifat malu. Orang beriman itu menjaga kehormatan dirinya. Minta-minta itu kada mau. Kenapa? Malu kada tuh. Orang beriman mana mau bagai itu tuh pasti ke orang yang kurang iman tuh. Atau barangkali kada punya iman, masih minta-minta ngemis di pinggir jalan. Kalau orang beriman dalam hatinya ada iman, pasti tidak mau begitu. Pasti tidak mau begitu. Uwais Al-Qarni, salah satu tabi'in, dia sejaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul. Namun Rasul berpesan kepada sahabatnya, kalau bertemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni, ada tanda putih telapak tangannya, mintakan doa dengan dia, karena doanya mustajab. Suatu saat Khalifah Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni, lalu dia minta doakan. Lalu Khalifah Umar hendak menjulung dari Baitul Mal, karena Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin. Jadi hendak menjulung sesuatu harta lah, membantu dari Baitul Mal. Kalau mau diterima oleh Uwais Al-Qarni, takut dia menerimanya. Lalu dia bilang kepada Khalifah Umar bin Khattab, mudah-mudahan kita jangan ketemu lagi, Jar. Mudah-mudahan kita jangan ketemu lagi, Jar. Kenapa tidak mau ketemu lagi, kata Umar? Aku takut nanti kalau ketemu engkau mau memberiku sesuatu lagi. Saking begitu orang menjaga diri dari tidak mau meminta-minta. Dijulung orang aja masih mikir nerima. Nah, kalau orang-orangnya kan minta. Yang miskin ngemis ke jalan tapi kalau yang pejabat kan di kantor minta juga kada. Minta juga kan? Nah, bisa sama minta juga, cuman beda cara mintanya.
di pinggir-pinggir jalan, nah orang rendah-rendahan minta-minta. Dia kata kantor, pejabat-pejabat minta juga. Minta apa dia? Minta proyek. Ada proyek dah, minta-minta juga ngarannya itu. Minta imbalan dan sebagainya. Minta juga, minta imbalan dan sebagainya. Orang beriman kata Allah menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga marwah dirinya benar-benar dijaga. Itu tanda orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya mereka yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Boleh kita bahasanya itu di tempat yang tepat, menyalurkan hasrat itu di tempat yang tepat. Ya, boleh kita. Fabadi batagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu atau berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ada orang yang ingin menyalurkan hasratnya dengan cara berzina, nauzubillah, melampaui batas. Selanjutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji. Orang beriman itu memelihara amanah. Maka kata-kata amanah, amin, iman itu dari kata yang sama. Amanah, amanah, imana, iman, amin, amanah itu sama kata-katanya. Artinya orang beriman itu Allah katakan adalah orang yang menjaga amanah. Kalau diberi amanah itu betul-betul amanah dijaganya. Kalau dia berjanji, janjinya benar-benar ditepati. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang menjaga amanah dan menjaga janjinya. Memelihara dan melihara janji-janjinya. Makanya jangan bebarangan berjanji-janji ini. Mungkin kalau ditepati. Nah, sekarang kan orang mudah berjanji tapi tidak ditepati. Banyak manusia seperti itu. Orang yang beriman kata Allah, dia senantiasa menjaga amanah. Anak itu amanah kada? Istri amanah tidak? Harta yang Allah berikan amanah tidak? Rumah yang Allah berikan kepada kita amanah, itu amanah semua tuh. Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah dari Allah. Maka orang beriman itu dia memelihara amanah. Dia menjaga amanah tadi. Kalau kita beranggapan bahwa anak itu adalah amanah dari Allah, maka orang beriman akan jaga anaknya itu menjadi orang yang beriman. Anak, istri, harta, rumah, apapun yang dia miliki, dia sikapi itu sebagai amanah dari Allah untuk dijaga baik-baik, untuk digunakan, diarahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah berusaha untuk menepati janji. Itu orang yang beriman yang beruntung tadi. Dia jaga amanah dan menepati janji. Walladzi, yang berikutnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Salawatihim yuhafizun, salatnya dijaga, dipelihara. Dirinya dijaga, kehormatan dijaga, salatnya dijaga, hatinya dijaga. Menjaga betul-betul diri kita ini. Dari salat ke salat itu orang beriman betul-betul menjaga dirinya. Nih kita nih dari maghrib nih menunggu isya nih, kita harus menjaga diri nih. Maka kita kumpul begini supaya tetap terjaga. Jadi berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang bernilai, berbuat sesuatu yang mendatangkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ini orang beriman demikian, betul-betul menyikapi salat itu sebagai yuhafizun, dijaga, yang mesti dipelihara. Jaga salat kita itu. Orang yang menjaga salatnya, dia akan dijaga oleh Allah. Sebaliknya orang yang mengabaikan salatnya, dia juga akan diabaikan oleh Allah. Jaga salat kita ini. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat kita. Kalau salatnya benar, diterima semuanya. Semua kuncinya adalah salat. Kalau salat kita bujur, bujur segala amal kita. Di dalam salat itu adalah satu amal ibadah yang lengkap. Lengkap dalam salat itu. Dalam salat itu rukun Islam ada semua. Dalam salat itu ada semua rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadah. Ada enggak syahadah dalam salat? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada syahadah. Yang kedua salatnya sendiri sudah ada. Yang ketiga apa yang ketiga? Zakat. Yang ketiga puasa. Dalam salat ada enggak puasanya? Ada, kan enggak boleh makan kita.
Mana ada orang puasa sholat sambil makan? Tidak sah, batal sholatnya. Tidak boleh kan? Ya kan? Tidak ada orang sambil sholat sambil makan. Makan ada kan? Batal sholatnya. Berarti orang sedang dalam sholat ada nilai puasa. Ada tidak nilai zakatnya? Ada nilai zakatnya. Mana tuh nilai zakatnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat, memberikan keselamatan, kesejahteraan di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Memberikan keselamatan sebelah kiri. Ada tidak hajinya? Ada. Mana hajinya? Kita menghadap ke Baitullah. Nah, lihat, sholat ini di dalamnya merangkum semua rukun iman, rukun Islam. Sholat itu merangkum semua rukun Islam. Syahadahnya ada, sholatnya ada, puasanya ada, zakatnya ada, hajinya ada, terangkum di dalam ibadah sholat. Maka kalau sholatnya benar, benar semuanya. Kalau sholatnya benar, benar syahadahnya. Karena tadi sholatnya khusyuk, benar syahadahnya. Kalau sholatnya benar, maka kita baru paham. Oh, pantas kata Rasulullah, yang pertama dihisab sholatnya. Kalau sholatnya diterima seberataan. Kalau sholat ditolak, tolak semua. Kuncinya sholat. Nah, maka perbaikilah kualitas sholat, jaga. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jaga sholat kita itu, dipelihara bujur-bujur. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan diwarisi dengan apa? Warisan kepada orang beriman yang beruntung tadi. Alladzina risunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya, surga yang tertinggi. Jadi Allah menempatkan orang yang betul-betul beriman ini di tempat yang tertinggi di surga, Jannatul Firdaus, surga yang terbaik, yang tentunya menjadi juga harapan kita semua. Kalau berdoa, mintalah surga, dan mintalah surga Jannatul Firdaus. Bagaimana untuk mendapatkan surga Firdaus? Kata Allah, allazina hum fi salatihim khashi'un. Buat setiap salat itu nilainya khusyuk. Buat dengan khusyukan. Yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridin. Jauhkan diri kita ini mu'ridun dari semua perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Kalau mau dapat surga, hindarkan diri kita ini dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya, orang-orang yang punya rasa malu. Kemudian siapa lagi dia? Wallazi li amanatihim mu'adihim ra'un. Yang keempat yaitu orang-orang yang selalu menjaga amanah dan janjinya. Selalu menjaga amanah dan janji. Walladzina hum ala salawatihim yahfizun. Yang kelima, orang-orang senantiasa menjaga salatnya itu. Jadi ada 5 nih. Jaga salat khusyuk, jaga perkataan dan perbuatan dari sia-sia, jaga kehormatan, kemaluan diri kita, jaga kehormatan kita. Yang keempat, jaga amanah, jaga janji. Yang kelima, pelihara sholat. Yang kelima, memelihara sholat. Masya Allah, orang beriman akan memelihara sholatnya. Kan gitu kan? Kalau dalam hati kita ada iman, kita pasti memelihara sholat kita. Kita maunya sholat tuh di tempat yang terbaik. Setiap sholat kita mau berusaha sholat kita tuh di masjid. Walaupun boleh di kantor, boleh di rumah. Tapi orang beriman dia selalu mau yang terbaik. Masjid tempat terbaik untuk sholat berjemaah bagi laki-laki. Maka walaupun kita di pasar, walaupun di kantor, sudah menjelang zuhur, masuk ke masjid sholat. Beda dengan sholat di kantor tuh, kehusyuannya akan beda. Kita barangkali pernah juga kalau 1 kali 2 kali gitu, barangkali pas kada sempat lagi ke masjid, sholat di rumah, beda suasananya. Betul nggak tuh, bapak-bapak? Benar kada? Kita sholat seorang di rumah dengan berjamaah di masjid, mana terasa lebih nyaman? Di masjid jauh lebih terasa lebih enak, lebih nikmat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberuntungan kepada kita semua, menjadikan kita semua termasuk golongan orang yang beriman, dengan senantiasa menjaga sholat kita untuk sampai pada kualitas khusyuk. Jaga sholat itu untuk sampai pada kualitas sholat yang khusyuk. Kemudian jaga perbuatan kita, jaga ucapan kita dari sesuatu yang sia-sia. Jadikan setiap kita bicara itu berguna, bermanfaat. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Suka nolong orang lain. Zakat itu bahasanya suka menolong orang lain. Orang beriman tuh senang nolong orang lain. Mudahkan tangan kita ini untuk menolong, membantu orang lain. Nah, itu namanya nilai zakat, nolong orang lain. Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluan kita, kehormatan kita.
Nahum li amanatihim wa adihim ra'un, menjaga amanah-amanah dan janji. Dan yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kita pelihara, kita jaga solat kita itu untuk kita menjadi orang yang betul-betul berkualitas solatnya. Kalau solat kita itu kita perbaiki, maka diri kita pun akan diperbaiki oleh Allah. Jadi cerminan diri seseorang itu sebujurnya dia bisa dilihat bagaimana menyikapi solat. Ya, kalau kita mau tahu bagaimana keadaan diri kita ini, lihat aja bagaimana cara kita menyikapi solat. Sudahkah solat itu kita sikapi sebagai sesuatu yang memang penting buat diri kita? Sungguh-sungguh tidak kita ngerjakannya? Serius tidak? Atau asal-asalan aja? Banyak juga orang asal-asalan, iya kan? Yang penting asal lepas solat, lepas kewajiban. Nah itu bagaimana mau khusyuk? Tidak mungkin dapat kualitas khusyuk kalau orang solatnya hanya sebatas lepas kewajiban. Mindsetnya dirubah. Kita solat itu dalam rangka kita untuk bertemu Allah. Untuk bertemu Allah, maka kita harus tampil di hadapan Allah dengan tampil yang terbaik. Pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangi, badan dalam keadaan harum, sudah segar, sudah mandi dan sebagainya. Menghadaplah Allah itu dengan sikap betul-betul berharap ingin mau bertemu Allah, supaya dari dalam salat itu kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah apa yang mesti kita jalankan, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita hindari. Allah memberikan hidayah petunjuknya kepada kita semua. Lewat salat itu barangkali dah turun petunjuk Allah. Lewat ibadah salat itu turun petunjuk Allah. Luar biasa nilai kulit salat ini. Kalau kita belajar tidak pernah habis-habis kering-keringnya kalau kita mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah salat ini. Maka dalam azan disebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menang. Ayo salat, ayo beruntung. Nah, orang yang betul-betul menjaga salatnya, dia akan menjadi orang yang Allah berikan keberuntungan bagi dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita pahami, dan yang lebih penting lagi dapat kita amalkan. Dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.